إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صاحب النسب الشريف وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Jamaah sekalian muslimin muslimat, jamaah Masjid Al-Mukarramah Desa Tapuk, Kecamatan Lempasu, Kabupaten Barabai, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kesemuanya kita insyaallah dirahmati Allah. Mudah-mudahan barokahnya pembacaan Maulid Habsyi tadi, segala hajat kita dikabulkan Allah, segala dosa kita diampuni Allah. Tentunya dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa besar harus dengan tobat. Kalau dosa kecil insya Allah diampuni dengan hadirnya ke majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di bulan ini, bulan Dzulhijjah, bulan ini ada beberapa haul daripada orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia, ada kekasih Allah, atau kita biasa menyambatnya dengan panggilan sebutan wali Allah. Yang pertama Syekh Samman Al-Madani, yang kedua Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf yang tinggal di kota Gresik, Jawa Timur, yang tidak lama kemarin, beberapa hari yang lalu ulun juga menghadirinya. Kalau Syekh Saman awal bulan ya, bulan Dzulhijjah tanggal 2 ya, tanggal 2 Dzulhijjah. Kalau Habib Abu Bakar itu seminggu setelah Idul Adha, berarti tanggal 17, 16, 17 Dzulhijjah. Hadirin yang dirahmati Allah, muslimin, muslimat. Kenapa kita perlu mengenang orang-orang yang soleh yang telah wafat? Karena memang diperintah sama Nabi Muhammad untuk selalu mengingat orang-orang yang baik. Tujuannya agar kita bisa tahu dengan mereka, mengenal daripada sejarahnya mereka, atau bahasa lainnya manakibnya mereka. Sehingga ketika kita kenal, kita cinta, maka dengan cinta kita akan mau mengikuti mereka. Itulah tujuannya. Udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Sebut-sebut kebaikan orang-orang wafatmu, kata Nabi, dan pendamlah rapat-rapat ketidakbaikannya. Disebutkan dari manakibnya orang-orang yang soleh, ibadahnya, akhlaknya, ilmunya, untuk kita dengarkan dan untuk kita ikuti.
Sehingga benar kalau kita mengikuti berarti tandanya cinta. Karena berdasar dari hadis Nabi Muhammad, karena kalau orang cinta itu akan berkumpul dengan yang dicintainya. Anta ma'aman ahabbta. Kamu kata Nabi akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kalau cintanya sama artis ya nanti di akhirat kumpulnya sama artis. Ya kalau artisnya soleh, misalnya artisnya soleh siapa ngarannya? Masa nggak ada yang tahu artis yang soleh? Adakah artis yang soleh? Banyak ya. Sebutlah yang sudah meninggal saja ya. Siapa ngarannya? Sekaligus Ustadz ya, Ustadz Uje Al-Bukhari ya. Sidin dibilang Ustadz tapi juga artis juga. Karena itu kita juga perlu memperdengarkan sering-sering pada anak-anak kita kisah-kisah orang-orang yang soleh. Karena cinta itu akan ada di hati kalau kita kenal. Sehingga ketika cinta untuk bisa mengikuti mereka. Sebab apa? Nabi bersabda, kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Jangan sampai anak-anak kita justru cintanya sama artis yang gak soleh, sama pemain bola, bahkan agamanya bukan Islam. Maka naudzubillah ya, akhirnya kita kumpul sama mereka. Sebab biasanya tadi disebutkan kalau cinta khawatir nanti mengikuti mereka. Iya kan? Banyak kan buktinya banyak anak-anak yang cinta sama pemain bola tanpa disadari mereka ikut-ikut sama idolanya. Gaya rambutnya diumpati. Gaya bicaranya diumpati. Begitu juga kita ayat yang mengaku cinta sama wali, sama orang-orang soleh, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Samman Al-Madani, Habib Abu Bakar Gersik As-Segaf, Syekh Zaini bin Abdul Ghani, Datuk Sanggul, Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Kalau kita bujur-bujur cinta sama mereka, ya ayo kita ikuti mereka daripada amalannya. Jangan hanya mengaku cinta tapi tidak mengikuti amalannya. Sebab ada satu orang tabi'in, Sayyidut Tabi'in, bahkan pimpinannya tabi'in. Tabi'in itu muridnya sahabat, sahabat muridnya Nabi, tabi'in muridnya sahabat, tabi'ut tabi'in muridnya tabi'in. Siapa ngarannya tabi'in yang mengomentari hadis al-mar'u ma'aman ahab atau anta ma'aman ahabbta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Disebutkan di sini qala Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, salah seorang murid daripada sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengomentari hadis ini tadi. Kadang-kadang seringkali hadis ini disalahi maknanya. Ya ibna Adam, la yaghurrannaka gaulu man yaqulu al-mar'u ma'a man ahab. Wahai anak-anak Adam, katanya Hasan Al-Basri. Artinya kita semuanya manusia ya, umat Islam ini, tidak hanya umat Islam, bahkan seluruhnya kan. Karena orang kafir pun juga anak cucunya Nabi Adam, iya kan? Apakah ada yang percaya bahwasanya manusia ini merupakan hasil evolusi dari kera? Ada enggak? Dulu ulun masih SD dulu belajar tentang pelajaran apa itu? Biologi, ada teori Darwin ngarannya. Mungkin yang seumuran dengan ulun mendapati kurikulum itu. Diajarkan di sekolah, bahkan sekolah Islam pun diajarkan. Apa teori Darwin mengatakan? Bahwasanya manusia merupakan hasil evolusi, hasil perubahan dari kera, dari warik. Bahasa Inggrisnya warik. Karena memang Darwin ini bukan orang agama, dia orang yang tidak beragama, bahkan tidak bertuhan. Orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Kalau bahasa kita yang awam, orang komunis.
Walaupun kurang tepat juga, orang ateis yang tidak meyakini adanya pencipta. Sehingga dia membuat teori yang ngarannya teori Darwinisme tadi. Tujuannya apa? Ya untuk menggiring manusia supaya nggak ada anggapan manusia ini ada yang menciptakan. Manusia dari kera merupakan evolusi dari ikan evolusi dari apa ngarannya itu yang kecil-kecil virus, bakteri katanya. Kalau memang manusia itu evolusi dari kera, seharusnya kera-kera itu jadi manusia semua kan sekarang kan, iya enggak? Bekantan itu sudah jadi manusia seharusnya, tapi kenapa masih banyak bekantan di sana? Masih banyak monyet di hutan-hutan. Mungkin di kampung rumah-rumah kita masih ada ya. Kok enggak jadi kera itu? Artinya itu memang pembodohan kepada kita supaya umat manusia ini digiring supaya enggak mempercayai adanya pencipta. Kita harus yakin ya manusia adalah anak turun dari Nabi Adam. Jadi seberataan kita ini zuriyahnya Nabi Adam ini. Bukan zuriyahnya kera. Juriyat kalau bahasa Banjarnya juriyat. Kita ini orang mulia karena juriyatnya Nabi. Karena itu Imam Hasan Al-Basri menyampaikan begini, wahai anak-anak juriyat Nabi Adam, jangan kau tertipu dengan orang-orang yang mengatakan almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Jangan kamu tertipu, kata beliau. Oh, yang penting ulun cinta wali, insya Allah kumpul sama wali. Oh, hati-hati, jangan tertipu, kata beliau. Kenapa? Fa innaka lan talhaqal abrar illa bi a'malihim. Fa innal yahuda wan nasara yuhibbuna anbiya'ahum wa laysu ma'ahum wa hadhihi isyaratun ila anna mujarrada dhalika min ghairi muwafaqatin fi ba'dil a'mal aw kulliha la yanfa'. Sebab apa? Jangan tertipu dengan hadis yang mengatakan seseorang akan berkumpul dengan orang yang dicintainya. Hadisnya bujur memang. Cuman jangan kita merasa, oh yang penting kita cinta wali kumpul sama mereka. Jangan. Sebab apa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen itu mereka mengaku cinta sama nabinya. Orang Kristen mengaku cinta sama Nabi Isa. Orang Yahudi juga begitu mengaku cinta dengan Nabi Daud, dengan Nabi Sulaiman, dengan para nabi mereka mengaku cinta. Tapi apakah mereka berkumpul dengan nabi di surga? Dengan Nabi Sulaiman, dengan Nabi Nuh, dengan Nabi Daud, dengan Nabi Isa. Coba ulun tanya, kira-kira orang Kristen yang mengaku cinta Nabi Isa tuh kira-kira mereka kumpul nggak dengan Nabi Isa di surga nanti? Nggak kumpul. Kenapa? Karena mereka hanya mengaku cinta tetapi tidak mengamalkan ajaran Nabi Isa. Ajaran Nabi Isa itu juga sama seperti kita Islam, Pak. Perempuannya dianjurkan untuk menutup aurat. Makanya biarawati itu masih pakai jilbab kan, biarawatinya. Orang-orang biasanya gak ada pakai, dianggapnya yang wajib hanya biarawati, padahal seluruhnya seharusnya. Gak boleh makan babi, di Injil disebutkan, tapi mereka tetap makan babi. Gak ngikuti ajaran Nabi Isa, hanya mengaku cinta, ya gak kumpul dengan Nabi Isa di surga. Kita tuh akan kumpul dengan mereka kalau kita menyamai sama amalnya dengan mereka. Jadi jangan hanya bermodal ulun cinta Syekh Zaini, ulun cinta Syekh Abdul Qadir Jailani, insya Allah ulun kumpul sama mereka. Belum tentu, amalnya dulu dilihat. Ulun cinta sama Habib Abu Bakar Gersik, mengaku cinta, gak bisa. Amalannya apa? Innamal muhibbu muti'u. Pecinta itu akan mengikuti yang dicintainya. Karena itu ulun ingin bawa oleh-oleh sama pian. Karena ulun hadir kemarin haulan Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gersik. Ulun hadir kemarin karena deket kan. Gersik itu dari Banyuwangi sekitar, kalau naik kereta berangkat pagi, siang sudah nyampe. Apalagi dari Surabaya tinggal setengah jam aja. Banyak orang Banjar yang hadir kemarin. Ulun bertemu dengan kekawanan dari Amuntai, dari Banjar, banyak ketemu. Ulun bawa oleh-oleh buat pian, ini daripada amalan Habib Abu Bakar Gersik, supaya kita berkumpul sama Sidin insya Allah nanti.
Kita juga berkumpul dengan Syekh Samman Al-Madani nanti di surganya Allah. Amin. Apa amalannya Sidin yang ulun dapat ijazah ketika acara haulan kemarin? Yang mengijazahkan cucu Sidin yang bernama Al-Habib Abu Bakar, ngarannya sama. Al-Habib Abu Bakar bin Habib Ali bin Habib Abu Bakar Gresik yang dihauli, cucu langsung. Apa amalannya? 2 saja. Mudah-mudahan pian bisa mengamalkan insya Allah. Walaupun gak berhadir, tapi oleh-olehnya dapat. Yang pertama, pian baca dalam sehari jangan kurang 100 kali wiridnya Sidin, dan juga para aulia mengamalkan juga ini wirid. Tapi kan kita dapat ijazah ini berarti. Yang pertama bacaannya Rabbishrahli sodri wa yassirli amri. Sudah, situ aja. 2. Kalau mau dibaca lengkap boleh juga Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Atau baca 2 tadi, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Lapangkan dadaku dan mudahkan urusanku. Sehari 100 kali. Nggih. Sehari 100 kali. Yang kedua, sama-sama tadi itu ayat ya, ini juga ayat. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Iya. Mungkin sebagian pian dapat juga amalan ini dari guru yang lain. Semakin banyak pian dapat ijazah. Ada yang dari sanatnya dari guru sekumpul, ada yang dari Abu Bakar Gresik, ada yang dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Semakin banyak ijazahnya semakin mantap. Nggih. Apa tadi? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ulun cari ayatnya berapa tuh biar nanti gampang carinya di Al-Qur'an. Min khairin faqir, min khairin faqir, di dalam surat Al-Qasas ya, dalam surat Al-Qasas ayat 24. Nanti pian lihat bacaannya, tidak dibaca semua ayatnya, di akhir ayat saja. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini bacaan Nabi Musa ini. Dibaca juga 100 kali. Kalaupun keadaan mampu, ya jangan kurang dalam sehari 10 kali. Tapi kalau yang mantep sesuai resep dokter, ibarat makan obat sesuai resep dokter, itu sehari 100 kali. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Yang kedua, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Surat Al-Qasas ayat 24. Kalau yang tadi surat Toha ya, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, itu surat Toha. In sahat hadhil ijazah min Habib Abu Bakar bin Ali bin Abu Bakar Segaf, ajastukum. Jawab, qabilna ijazah. Pian jawab, qabiltu ijazah atau qabilna ijazah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memang begitu ya, kita kalau bisa meniru mereka dalam amalan semuanya, ya paling tidak sedikit-sedikit tadi. Sedikit-sedikit kita amalkan daripada kebiasaan mereka. Karena sebab ada sebuah kisah, Pak. Nggih. Pian pernah dengar kan seorang wali yang bernama Abu Yazid Al-Bustami, nggih. Nah, pernah suatu ketika ra'a Abu Yazid rajulan yamshi khalfahu wa yad'u rijlahu ala dahigatihi. Yuridu an yasira ala sayrih. Ada satu orang ini selalu mengikuti Abu Yazid Al-Bustami berjalan. Dia meletakkan kakinya persis di bekas telapak kakinya Abu Yazid Al-Bustami. Ya mungkin kalau di jalan raya yang sudah diaspal gak ada bekas ya. Tapi kalau zaman dulu kan belum ada aspal lagi. Apalagi di Timur Tengah masih banyak pasir-pasir sehingga ada bekas. Ini orang umpati di belakang Sidin sambil meletakkan kaki persis di bekasnya Abu Yazid Al-Bustami. Karena dia ini seakan-akan ingin mengikuti jalannya Abu Yazid.
Salah paham Sidin. Dianggapnya mengikuti wali, mengikuti zahirnya. Sebenarnya juga bagus, tapi yang utama bukan zahirnya. Kadang-kadang kita umpati wali dalam bentuk zahir, pakaiannya, gitu. Jalannya, yaitu bujur, tapi itu bukan yang utama. Sebagaimana sahabat Nabi mengikuti Nabi tidak hanya dalam cara jalan Nabi, tapi akhlaknya Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi. Wa talaba hadza aw ghairuhu minhu an yalbisahu min malbusih. Bahkan juga minta daripada pakaian Sidin untuk dipakai. Ini kalau bahasa kita ngambil berkah secara zahir saja, tapi sholatnya jarang. Ini hadir majelis jarang. Faqala, akhirnya Abu Yazid Al-Bustami komentar, bepadah sama itu orang tadi yang umpat-umpat sama Abu Yazid Al-Bustami. Lau labista jildi ma nafa'aka hatta tasira bisirati. Atau dalam riwayat yang lain, lau salakhta laka jildi wa labistahu ma nafa'aka hatta tasira bisirati allati sirtu 'alaiha ila Allah. Ai taktadi bi fi af'ali wa aqwali wa akhlaqi. Akhirnya disampaikan sama Abu Yazid Al-Bustami, hei paman, amang, wahai murid, andaikan kau kuliti saya punya badan, lalu kulitnya ini kau pakai, tidak hanya baju, bahkan kulit saya yang kau pakai, ini tidak akan memberikan manfaat kepada kamu. Sampai kau mengikuti aku dalam af'alku, perbuatanku, agwalku, ucapanku, dan akhlaknya aku. Yang penting itu mengikuti amalannya. Mengikuti amalannya, bukan mengikuti zahirnya. Kadang-kadang kita kan hanya zahir saja yang diumpati. Kadang-kadang kita ambil imamah, serban, lihat fotonya guru Zaini, lalu dipakai imamah. Ya bagus, cuman itu bukan yang utama. Yang utama itu bagaimana sih di dalam istiqomah menjaga salat 5 waktu berjamaah. Sampai membuat musola ar-raudhah di samping rumahnya. Bagaimana aulia yang diikuti itu ibadahnya, amalnya, bukan zahirnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa qala ba'dhum man ra'ani fil bidayah sara siddiqan wa man ra'ani fin nihayah sara zindiqan. Sebagian mereka mengatakan, di antaranya juga Syekh Abu Bakar bin Salim daripada wali min auliyaillah. Banyak mereka para wali ini mengatakan kepada murid-muridnya, barang siapa yang melihat aku dalam permulaan mujahadahku, ini Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar Jalani, Syekh Saman Al-Madani, Syekh Muhammad Asad Al-Banjari, Syekh Zaini, Habib Abu Bakar Gresik. Kalau kita melihat mereka dalam permulaan mereka, dulu ketika mereka awal menempuh jalan menuju Allah, gimana belajarnya mereka? Gimana semangat ibadahnya mereka? Nah, kalau kita melihat itunya, oh mereka itu istiqomah, belajar, tidak hanya cukup satu guru, mereka cari guru yang lain. Kita kan kadang-kadang kan tidak ya. Kalau sudah satu guru gak mau semua guru yang lain. Seakan-akan guru yang lain sudah gak bagus. Terlalu fanatik kita. Berapa banyak ya termasuk guru Zaini. Kita baca manakibnya, gurunya tuh puluhan sampai ratusan. Jadi kalau melihat mereka, kata mereka ya, barang siapa yang melihat aku dalam permulaanku, ketika aku belajar dulu gimana, ketika semangat ibadahku gimana, maka dia akan menjadi orang-orang yang siddiq, yang benar. Artinya sebagaimana mereka jadi wali bermula dari semangat ibadah, semangat belajar, kita pun kalau seperti mereka menilainya dari awal, kita pun akan juga seperti mereka. Wa man ra'ani fin nihaya, tapi barang siapa yang melihat aku dalam puncak kewalianku, sudah jadi wali, kita hanya terbuai dengan karomah-karomahnya. Oh bisa berjalan di atas air, oh bisa mengeluarkan buah di luar musimnya, oh bisa terbang di udara. Soro zindik, bisa jadi nanti akan jadi murtad nanti. Karena apa? Karena karomah itu diberikan oleh Allah karena buahnya mereka ulama, aulia, istiqomah dalam ibadah kan.
Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian dirahmati Allah, banyak ini daripada para wali-wali Allah yang mungkin dahulu mereka banyak terkenal. Cuman akhir-akhir zaman ini, akhir-akhir sekarang ini ya, mereka lebih menyembunyikan dirinya. Lebih istilahnya khumul. Tidak mau masyhur, tidak mau terkenal. Karena kata ulama mereka itu kalau dikenal itu malu. Sebagaimana malunya perempuan kalau ketahuan datang bulan. Makanya kalau ditanya perempuan kalau datang bulan, kamu sholat? Enggak, ulun gak ada sholat. Padahal maksudnya datang bulan. Saking malunya menyambat datang bulan. Para wali malunya seperti itu Pak. Bahkan lebih. Kalau mereka diketahui sebagai wali itu malu mereka. Karena itu mereka menyembunyikan diri. Karena itu disebutkan di sini. Al-awliya'u ala thalathati agsam. Para wali itu terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3. Faminhum man ya'rifu nafsahu annahu wali wa ya'rifuhun nas. Ada satu orang, ada wali yang mana dia tahu kalau dirinya wali dan orang kebanyakan juga tahu kalau dirinya wali. Ini ngarannya wali masyhur. Syekh Qadir Jilani, Syekh Saman Al-Madani, Habib Abu Bakar Gresik, Habib Soleh Tanggul. Ini kan wali-wali yang terkenal. Dia tahu dirinya wali dan orang-orang pun juga tahu kalau Sidin wali. Itu yang pertama, ada 3. Yang kedua, wa minhum man ya'rifuhun nas wa la ya'rifu nafsah. Ada satu orang wali, bahkan bukan satu ya, ada wali yang dia gak tahu kalau dirinya itu wali, gak sadar Pak dia Pak. Kalau Sidin itu wali dia gak merasa, saking tawaduknya. Tetapi orang-orang paham kalau dirinya wali, terkenal bahkan. Tapi Sidin gak merasa jadi wali, saking tawaduknya kepada Allah. Ada contohnya Pak. Ada ngarannya itu satu orang wali yang nggak tahu kalau dirinya wali, tapi orang-orang tahu kalau dia wali. Siapa ngarannya? Abdurrahman Bajal Haban. Ada Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Tinggalnya di Yaman. Ini Sidin Pak, punya istri, cerewetnya luar biasa. Cerewetnya istri Sidin luar biasa. Dan dia sabar menghadapi cerewetnya istrinya tadi itu. Ya tapi namanya orang terus-terusan kalau dimamai sama istri kan lama-lama juga kepingin suasana lain ya. Jenuh. Dulak bahasa Banjar. Dulak. Akhirnya apa? Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini pepada sama istrinya, Dek, ulun mau pergilah sebentar, ulun mau ke hutan itu ada gua di sana, ulun mau uzlah ke sana. Harapannya dapat restu dari istrinya, malah dimamainya lagi sama istrinya. Aduh, ya sudah ditinggal. Yang namanya suami kan nggak perlu dapat izin istri ya, karena suami itu kan sebagai kepala rumah tangga. Yang harus dapat izin tuh istri dari suami. Kalau mau keluar rumah harus izin. Kalau suami bukan izin, memberitahu. Lain ya. Kalau izin berarti harus nunggu, boleh apa tidak. Tapi kalau memberitahu, asal tahu saja istrinya supaya gak bingung cari suami. Jadi Abdurrahman Bajal Habani hanya memberitahu, bukan minta izin, memberitahu. Dimamainya ya gak perlu diizinkan suami, dia tetap keluar. Dia pergi ke hutan, masuk ke gua Pak, untuk uzlah. Apa bahasa orang? Berkhalwat. Apa bahasa Banjarnya? Sama ya. Berkhalwat ya, menyendiri. Fokus ibadah sama Allah. Gak tahu ketika masuk ke gua itu tadi, ternyata ada 2 orang juga yang sedang berkhalwat di sana. Wah, alhamdulillah ada kawan ini, nyaman sudah. Ketika masuk ke sana, ya biasa ya, namanya orang baru masuk, ada orang sebelumnya kan mesti kan menyambut ya, menyapa ya. Selama akhirnya karena sama-sama satu tujuan untuk berkhalwat, bagi-bagi tugas.
Kita bagi tugas saja kalau gitu. Misalnya hari ini bagian ulun yang cari makanan. Hari ini Senin bagian ulun, hari Selasa bagiannya pian, hari Rebu bagiannya pian ya. Bagiannya pian ya, Abdurrahman Bajal Haban tadi, orang yang ketiga. Jadi berputar seperti itu. Masuk Pak, sudah. Sudah mereka saling masing-masing saling ibadah sendiri-sendiri. Esokan harinya waktunya makan, yang pertama bagian si A ya, si A, si B sama Abdurrahman Bajal Haban yang ketiga. Mereka cari makanannya nggak keluar Pak. Mereka tawasul. Ini, karena memang orang-orang wali semua ini ya. Tawasul, nggak lama turun makanan dari langit untuk dimakan bersama. Besoknya hari kedua si B tawasul sama Allah melalui orang yang soleh, turun makanan juga. Besoknya lagi hari Rabu, gilirannya Abdurrahman Bajal Haban. Bingung Sidin Pak, aduh kayak apa caranya ini? Tawasul sama siapa ulun ini? Akhirnya dia berdoa, ya Allah, ulun tawasul dengan orang yang ditawasuli dengan kawan ulun yang dua semalam ya Allah. Turunkanlah kepada kami makanan dari surga. Lebih banyak yang turun makanan Pak daripada hari kemarin dan hari pertama. Kawanannya heran Pak, ini kok lebih hebat ini makanannya. Ditanya sama kekawanannya, pian ini tawasul sama siapa? Kok banyak makanannya pian ini? Loh, katanya Abdurrahman Bajal Haban, pian dulu, pian tawasulnya sama siapa? Oh kami ini tawasulnya sama Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Itu wali besar itu. Kaget Pak, Sidin Pak. Sidin kaget. Ternyata Sidin wali karena dari dengar dari kakawanan ini. Jadi artinya apa? Ternyata Allah berikan kepada Sidin tingkat magom yang tinggi. Kenapa? Karena sabarnya menerima mamayan istrinya. Artinya Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai derajat yang tinggi insya Allah tidak hanya sebatas dengan sholat, dengan puasa, dengan zikir, enggak. Sabarnya pian dalam menerima musibah itu juga paling cepat mengangkat derajat kepada Allah. Makanya katanya Abdullah bin Abbas, sabar itu terbagi 3. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itu derajatnya 300 derajat. Yang kedua Pak, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Itu lebih berat Pak, 600 derajat. Pak kita bisa Pak, kita mudah untuk ngajak kawan kita, untuk diajak taat kita bisa, iya gak? Pian punya teman misalnya orang yang ahli maksiat, tapi seringkali tapi kadang-kadang kalau pian ajak dia untuk hadir majelis, kadang-kadang dia mau Pak. Perempuan-perempuan yang nakal itu, kadang-kadang kalau diminta untuk uangnya untuk sedekah, mau dia. Bahkan seringkali mereka memberikan menyisihkan bagian daripada usahanya yang haram tadi itu, dari hasil zinanya itu kadang-kadang ditabung untuk kiriman orang tuanya Pak. Mereka mudah untuk diajak taat, tapi mereka berat untuk diajak berhenti berbuat maksiat. Iya enggak? Ayo berhenti pian, berat mereka Pak. Kenapa? Bagi mereka lebih mudah berbuat taat daripada meninggalkan kemaksiatannya. Karena memang lebih tinggi derajatnya. Bahkan kata Imam Ghazali, kalau melaksanakan ketaatan itu mudah, semua orang bisa Pak. Tapi untuk meninggalkan kemaksiatan, hanya orang-orang yang siddiq, yang benar imannya kepada Allah. Kadang-kadang di dohirnya pakaiannya Masya Allah seperti ulama. Tapi kalau keluar kampung, orang yang gak kenal dia, berbuat yang maksiat, banyak. Kalau mau maksiat kadang-kadang ke Bali, supaya gak ada yang kenal. Kalau di kampungnya, di kotanya dikenal orang baik. Kenapa? Berbuat taat itu mudah. Tapi meninggalkan kemaksiatan lebih berat. Tapi ada yang lebih berat lagi, yang lebih tinggi derajatnya, bahkan lebih mengalahkan dari 2 tadi. Apa itu? Sabar ketika menghadapi musibah. As-sabr inda sidmatil ula. Itu derajatnya 900 derajat. Dan itulah yang didapatkan oleh Abdurrahman Bajal Haban karena dia sabar menghadapi musibah. Apa bentuk musibahnya? Cerewet istrinya. Jadi kalau pian punya istri cerewet yang sabar sudah. Itu kesempatan pian diangkat derajat sama Allah.
Tapi bagi para istri, jangan justru ini cerita dijadikan ajang untuk semakin meningkatkan kecerewetannya, jangan. Jangan nih. Ya kalau suami pian bisa sabar, kalau suami pian nggak sabar, akhirnya cari istri yang lain nanti. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, jadi ada wali yang dirinya nggak tahu kalau dirinya wali, tapi orang tahu sidin wali. Yang ketiga apa? Wa minhum man la ya'rifu nafsahu annahu wali wa la ya'rifun nas. Ada juga orang wali yang dirinya nggak tahu kalau dirinya wali, dan orang-orang pun nggak tahu kalau dirinya wali. Nah, ini yang repot, Pak, yang sulit. Iya. Artinya makanya kita harus menjaga diri, jangan kalau ada orang yang kita kenal kita meremehkan. Jangan-jangan itu walinya Allah, Pak. Kalau sudah walinya Allah kita sakiti, yang marah bukan sidin, Pak, tapi Allah. Man adali waliyan faqad adzantu bil harb, kata Allah dalam hadis qudsi. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka dia telah mengumumkan perang dengan aku, kata Allah. Bahaya ya nggih. Makanya kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, iya, Allah itu menyimpan 3 di balik 3. Khaba'a thalas min thalas. Allah menyimpan ridhonya di dalam ketaatan. Karena itu jangan meremehkan ketaatan, walaupun ketaatan itu dipandang kita sesuatu yang rendah. Misal, pian berjalan ada batu di jalan yang mengganggu orang berjalan, ini pian pinggirkan. Itu jangan-jangan dapat ridhonya Allah pian, Pak. Kenapa? Seringkali amalan yang kita anggap remeh itu insya Allah aman, bebas daripada penyakit hati. Ini kita kan menganggap ini perbuatan remeh. Justru yang berbuat remeh itu kadang-kadang hati kita nggak mengharapkan pujian orang kan, sehingga aman, ikhlas. Disitulah Allah kasih ridho kepada kita. Sebagaimana Imam Ghazali, ketika beliau akan menulis, dulu kan pakai pensilnya kan bukan pensil seperti sekarang kan, ada tempat tintanya, ada pakai bulu ayam atau bulu bebek ya, diambil dicelupkan ke tinta, lalu menulis beliau. Ketika mau diangkat untuk ditulis, lalu tiba-tiba ada lalat yang terdiam di penanya Imam Ghazali, dan beliau membiarkan itu lalat karena saking hausnya mungkin ya, nggak dapat air di daerahnya sehingga tintanya diminum, dibiarin sama beliau. Setelah selesai baru beliau menuliskan, sehingga ketika beliau meninggal ada salah seorang yang bermimpikan beliau dan ditanya Imam Ghazali, dengan sebab apa Allah? Bagaimana keadaanmu Imam Ghazali? Oh, keadaanku Masya Allah, Alhamdulillah nyaman. Dengan amalan apa kau diangkat oleh Allah? Apakah dengan tulisan kitab Ihya Ulumuddin yang begitu fenomenal? Dengan amalan apa pian wahai Imam Ghazali? Disebutkan, satu ketika ulun membiarkan lalat yang meminum dari tinta ulun, dan disitulah Allah ridho kepada ulun. Karena itu jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun itu dipandang orang sesuatu yang biasa. Barangkali di balik kebaikan yang kecil itu terdapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan remehkan sebaliknya. Jangan remehkan perbuatan maksiat walaupun itu dipandang sesuatu dosa kecil. Barangkali di balik kemaksiatan yang kita pandang dosa kecil, justru Allah murka di situ. Dan yang ketiga ini yang sesuai dengan tema kita. Jangan pernah meremehkan siapapun di antara kita. Sebab barangkali orang yang kita remehkan itu daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dengarkan menambah kita untuk lebih mengikuti para wali Allah. Menambah juga sikap kita untuk tawadhu dan tidak meremehkan siapapun. Karena kita nggak tahu siapa di antara kita yang menjadi wali Allah. Jangan-jangan kita orang yang memang nggak tahu. Sebagaimana 3 pembagian tadi. Ada wali yang tahu dirinya wali dan orang lain tahu dirinya wali. Ada wali yang nggak tahu dirinya wali tapi orang lain tahu dirinya wali. Dan yang ketiga, ada orang wali yang nggak tahu diri dan orang lain kalau dia wali nggak tahu. Dan insya Allah ulun yakin saat ini kita kumpul 40 orang lebih kan, pasti ada wali di sini Pak. Karena sebutkan di sini, okay? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastami'u arba'una min ummati illa wa fihim waliyyin lillah. Nabi yang bersabda, enggak mungkin Nabi bohong Pak. Apa kata beliau?
tidaklah berkumpul daripada umatku jumlahnya 40, maka pasti di sana ada satu wali Allah. Dan kadang-kadang mungkin dia sendiri gak tahu kalau dirinya wali. Maka beruntunglah kalau ada majlis jumlahnya 40 orang, maka insya Allah majlis ini penuh dengan keberkahan insya Allah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bermanfaat untuk ulun dan untuk pian seberataan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahdina fi man hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما. Seberataan bersama-sama. فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم يا الله أصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita minta Habib Hakim menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lana junubana wa li walidina warhamhum maqam rabbayan sagira. Wa anjamil mu'minin mu'minat muslimin wal muslimat Allah ya minum al amad birahmatika ya mahimin. Allahumma rabbal hili war haram wa rabbal masyaril haram wa rabbal baitil haram wa rabbal muqnimal maqam abna sayyidina Muhammadin minas salam. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba malikiribuni lahu bik. Allahumma inni as'aluka ridaka wa zanah wa ajibka min sakatika wan nar. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tibil qulub wa dawaya afiatan abdani wa sifa asyatan abdani wa afiatin absar wa diyaqutir absar wa arwah wa gidi ayyuh sabi wa barik wa salim ajmain. Allahumma ya latif ya kabir nasaluka aluf fatimah birabil makabir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika amma yasifun. Salamun salin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan talqinut zikir nggih. Dengan harapan supaya nanti di akhir umur kita juga bisa mengucapkan kalimat ini. Pian umpati setelah ulun. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن.
يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم يا رب بالمصطفى، واغفر لنا ما مضى يا Taqabbalallahu minkum.